Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan menjalankan presentasi dari kelompok kami. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada Retno Loviadi, Gilang Ramadan, dan saya sendiri, M. Sodik. Dan materi yang bakal kami sampaikan yaitu implementasi metode ekstrem programming dalam pengembangan sistem informasi izin produk makanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa latar belakang dari presentasi dari kelompok kami. Banyaknya produk makanan yang beredar baik dari produksi oleh perusahaan skala nasional maupun lokal serta produk makanan yang diproduksi secara ilegal menimbulkan permasalahan tersendiri. Salah satunya permasalahan yang muncul yaitu kemampuan masyarakat dalam memilih produk makanan yang baik atau berizin untuk diedarkan sebagai panutan kebutuhan, baik atau berizin yang diedarkan sebagai pemenuhan kebutuhan, sehingga informasi tentang produk makanan menjadi sangat penting untuk diketahui. Dengan adanya informasi produk makanan, masyarakat pada melakukan tindakan preventif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu, di dalam penelitian dilakukan pengembangan sistem informasi izin produk makanan dapat digunakan masyarakat dalam mencari informasi sebuah produk makanan. Di dalam proses pengembangan sistem informasi digunakan ekstrem programming sebagai metode pengembangan dengan tahapan eksplorasi, perencanaan, iterasi, pengembangan, produksi, dan pemeliharaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ekstrem programming mampu menghasilkan sistem informasi yang dapat berfungsi secara baik yang ditujukan dari hasil pengujian. Pada ruang lingkup produksi makanan, pemanfaatan teknologi informasi yang dapat dilihat mulai dari persediaan sampai dengan permasalahan produk makanan merupakan produk yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena makanan adalah salah satu komponen penting agar seorang dapat bertahan hidup. Untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik, maka seorang perlu mengonsumsi makanan yang sehat. Banyaknya produksi makanan yang beredar pada baiknya yang produksi oleh perusahaan skala nasional maupun lokal serta produksi makanan yang untuk informasi tentang produksi makanan menjadi sangat penting untuk diketahui. Dengan adanya informasi produk makanan, masyarakat dapat melakukan tindakan preventif bagi dirinya dan lingkungannya. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian dalam melakukan implementasi ekstrem programming. Dalam pengembangan sistem informasi izin produk makanan digunakan metode penelitian deskriptif. Penggunaan metode ini disebabkan oleh adanya dilakukan merupakan pengungkapan fenomena dan fakta yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu juga metode deskriptif berfokus pada penelitian dalam menjabarkan sebuah objek. Yang kedua ada objek penelitian. Implementasi metode ekstrem programming dalam pengembangan sistem informasi izin produk makanan dapat dilakukan pada pemerintah tingkat daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten, dan penelitian ini dilakukan implementasi pada Kota Lubuk Linggau sebagai bahan uji coba implementasi. Di sini ada yang ketiga, metode ekstrem programming. Ekstrem program merupakan salah satu metode pengembangan turunan dari Agile Development. Agile Development adalah teknik pengembangan yang dapat dilakukan dengan cepat atau dalam artian pemenuhan kebutuhan perangkat lunak atau sistem informasi yang melibatkan pengguna dengan tujuan meminimalisir kesalahan pengembangan tersebut. Nah, mungkin presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gilang Ramadan. Gambar 1. Pengembangan ekstrim programming. Proses pengembangan yang diperlihatkan pada gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Eksplorasi. Tahapan eksplorasi merupakan tahapan untuk melakukan pengumpulan kebutuhan. Setelah kebutuhan didapat, dilakukan pembuatan prototipe awal sistem informasi.
2. Perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang melakukan pemilihan kebutuhan yang telah dieksplorasi. Pemilihan kebutuhan dilakukan dengan melibatkan pengguna. 3. Iterasi. Tahap iterasi merupakan tahap yang melakukan iterasi perencanaan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengerjaan perencanaan arsitektur dan pengkodean. 4. Produksi. Tahap produksi merupakan tahap yang pelakuan penguji produk yang dalam hal ini penguji sistem informasi yang dihasilkan. Pengujian terus dilakukan sampai produk dianggap sempurna. Pengujian sendiri melibatkan pengguna. 5. Pemeliharaan. Fase ini fokus pada layanan pendukung setelah perangkat lunak diberikan kepada pengguna atau klien. Selain itu, juga melakukan perbaikan jika diperlukan serta melakukan pengembangan jika diperlukan. 3. Hasil dan pembahasan sistem informasi izin produk makanan, yaitu halaman, berita, produk, izin produk, pengaduan, login. Setelah itu ada halaman utama, yaitu kategori, produk, izin produk, pengaduan, berita, pengguna. Gambar 2. Struktur menu navigasi sistem informasi. Dari struktur menu yang dibentuk seperti yang diperlihatkan pada gambar 2, maka masing-masing komponen struktur menu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Halaman utama merupakan tampilan utama dari sistem informasi izin produk makanan yang berisikan gambar grafis produk makanan. 2. Halaman berita merupakan halaman yang menyajikan informasi berita seputar kesehatan dan produk makanan yang diperuntukkan sebagai pengetahuan bagi masyarakat. 3. Halaman produk berisikan informasi tentang semua daftar produk yang telah didaftarkan pada sistem informasi izin produk makanan yang dapat dilihat oleh semua pemangku kepentingan baik masyarakat maupun pemerintah. 4. Halaman izin produk merupakan halaman yang menampilkan informasi izin produk makanan yang ada pada sistem informasi izin produk makanan. Informasi yang ditampilkan meliput nama produk, nomor surat mulai berlaku izin produk dan kadaluarsa izin produk. 5. Halaman pengaduan merupakan halaman yang dikhususkan untuk masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada pihak terkait, terutama kepada pemerintah jika menemukan produk makanan yang tidak berizin atau kondisi lainnya yang perlu untuk dilaporkan. A. Eksplorasi. Sesuai dengan Extreme Programming pada tahap ini dilakukan eksplorasi kebutuhan seperti yang diperlihatkan pada gambar 2, merupakan kebutuhan awal dalam pengembangan sistem informasi izin produk makanan. B. Perencanaan. Setelah diketahui kebutuhan dalam proses pengembangan sistem informasi izin produk makanan seperti yang diperlihatkan pada gambar 2 dan pada tahap eksplorasi, maka pada tahap ini dilakukan perencanaan. Perencanaan yang dibuat adalah perencanaan bagaimana proses pengerjaan sistem informasi. Gambar 3 dapat dilihat adalah proses perencanaan dapat diketahui sesuai gambar, bahwa proses pengerjaan dimulasi dari pengumpulan kebutuhan, perancangan, prototyping atau iterasi, pengujian dan delivery produk. C. Iterasi pengembangan. Proses iterasi pengembangan merupakan proses pembuatan struktur pembentukan sistem informasi izin produk makanan. Dalam membuat iterasi pengembangan ini dibuat menggunakan diagram Unified Modeling Language atau UML. UML adalah teknik pemodelan yang mampu menyederhanakan permasalahan objek dan mudah untuk dipahami. Dalam melakukan pemodelan UML memiliki konsep dasar berupa konsep abstrak yang dikelompokkan ke dalam beberapa jenis diagram, yaitu struktur, classification, dynamic behavior, dan model management. Untuk itu, baiklah, presentasi selanjutnya akan dibaca oleh teman saya
Retno Lutfiadi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Use case. Terdapat dua tipe pengguna dalam sistem informasi izin produk makanan, yaitu masyarakat dan administrator. Pertama itu bisa kita lihat, pertama use case dari masyarakat atau pengunjung. Di situ ada masyarakat bisa melihat berita, melihat data produk, mencari surat izin produk atau mencari status izin produk, memberikan pengaduan, dan mengisi buku tamu. Sedangkan use case dari administrator itu, administrator dapat mengelola data kategori, mengelola data produk, mengelola data izin produk, mengelola data berita, dan yang terakhir melihat pengaduan. Kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini terdapat beberapa kategori. Yang pertama ID kategori, nama kategori, dan juga keterangan. Teman-teman bisa melihat kelas diagram dari kami yang berisi aplikasi izin produk makanan ringan ini, yang di dalamnya ada berita, produk, serta pengaduan. Bisa dilihat di kelas diagram ini. Selanjutnya tampilan desain program. Di dalam tampilan desain program kami, yang pertama itu aplikasi informasi izin produk makanan ringan di Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Ini adalah tampilan desain program kami. Teman-teman bisa melihat itu yang pertama. Nah, aplikasi informasi izin produk pada makan ringan di Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau ini, teman-teman bisa melihatnya. Baiklah, saya akan menyimpulkan yang pertama itu sistem informasi izin produk makanan telah dikembangkan menggunakan Extreme Programming, merupakan metode pengembangan yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi objek. Yang kedua itu sistem informasi yang dihasilkan memiliki fitur yang mampu menampilkan izin produk makanan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi izin produk makanan. Yang ketiga, sistem informasi izin produk makanan layak untuk digunakan sesuai yang dibuktikan dari hasil pengujian menyatakan dapat diterima, atau dengan kata lain semua fungsi sistem informasi berjalan dengan baik. Itu saja kesimpulannya. Mungkin saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu be.